Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Manchester United versus Brighton. Ruben Amorim berhasil menambah deretan kemenangan setelah sukses mengalahkan Brighton dengan skor 4-2. Ini adalah kemenangan ketiga beruntun setelah sebelumnya Sunderland dan Liverpool yang jadi korban. Yang jadi pertanyaan, apakah MU sudah kembali ke top performance-nya? Ada aspek yang memang jadi perhatian Amorim dan membaik. Salah satunya bagaimana mereka melakukan press di area lawan dan memenangkan possession di dekat gawang. Dan ada satu taktik yang improve lagi, yaitu Luke Shaw yang diberi tugas untuk menjaga ruang antar lini hingga keluar area. Dan taktik ini berhasil tereksekusi pada gol ketiga. Permainan yang lebih direct dan cepat juga diperagakan Bruno dan kawan-kawan. Pada gol keempat, terlihat bagaimana sebuah perebutan bola bisa langsung diubah jadi serangan direct cepat tanpa banyak sentuhan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Ruben Amorim tidak melakukan perubahan terhadap sistemnya. 3-4-2-1 tetap digunakan dengan Sesko yang kali ini ditopang Bumo serta Cunha di belakangnya. Bruno dan Casemiro diplot sebagai gelandang. Sementara Brighton di atas kertas menggunakan 4-2-3-1. Ex-striker MU Danny Welbeck diplot sebagai ujung tombak. Ia ditopang Jorginho Rutter, Minteh serta Kadioglu. Secara struktur, MU bangun serangan menggunakan Lamens untuk build up dan De Ligt yang naik membentuk shape 3-2 di belakang. Namun build up awal ini dipakai lebih banyak untuk memancing press lawan. Saat press terpancing, back pass diberikan ke Lamens dan ia akan kirimkan long pass untuk progresikan bola. Long pass ini juga yang dipakai ketika melawan Liverpool. Bedanya pada pertandingan ini, Lemans hanya mencatatkan 34 long pass, lebih rendah dibanding saat melawan Liverpool sebesar 45. Di babak pertama, MU memang tidak banyak melakukan build up pendek. Total penguasaan bola hanya 43%. Selain long pass, anasu Ruben Amorim juga build up secara direct atau tidak banyak sirkulasikan bola. Contohnya di sini, Bumo turun lalu berhasil melewati Dang yang mengikutinya dan berikan bola ke Ahmad untuk progresi ke depan. Di fase yang lebih ke depan, secara struktur, MU menggunakan shape 3-2-5. Namun terlihat Casemiro lebih sering sendiri di tengah dan Bruno lebih ke depan. Dengan shape attacking seperti ini, membuat MU punya lebih banyak pemain untuk mengekspos ruang antar lini. Terlihat saat Casemiro membawa bola, Bruno dan Cunha kosong di ruang antar lini. Dengan first touch yang tepat, Cunha berhasil lepas dan melakukan sepakan on target pertama. Secara statistik, MU sebetulnya kalah dari segi possession serta jumlah tendangan. Namun jika dilihat dari game plan yang digunakan, nampak ini berjalan sesuai rencana Ruben Amorim. Game plan-nya adalah melakukan press lalu setelah mendapat bola akan melakukan serangan transisi cepat atau quick counter. Terlihat sejak awal build up, Sesko dan kawan-kawan langsung melakukan press agresif bersama Bumo di depan. Ahmad bersiap untuk press ke fullback kiri dan Cunha yang tak terlihat akan press ke fullback kanan. Nampak Bruno dan Casemiro sampai ke depan dan yang menarik ada Luke Shaw di belakang mereka. Kembali terlihat Sesko inisiasi dengan press melingkar agar bola tidak dialirkan ke sisi kiri. Bruno dan Casemiro press tinggi untuk menutup akses umpan Verbruggen ke gelandang, sehingga ia memilih melakukan long ball. Dari situasi press ini, MU mendapatkan total 8 high turnover atau perebutan bola di area lawan. Bahkan press tinggi ini sempat berhasil di mana Bumo mampu intercept tetapi ia dijatuhkan dan tidak penalti.
Dari situasi-situasi seperti inilah serangan Amorim dilancarkan. Diawali perebutan bola yang kemudian dilakukan operan satu sentuhan, namun CSKA dijatuhkan. Meski serangan terhenti, counter press di depan masih dilakukan dan CSKA mampu memenangkan bola. Serangan berlanjut hingga kotak penalti dan CSKA kirimkan lob yang mampu digagalkan. Walaupun gagal dalam serangan pertama, possession jatuh kembali ke Bruno yang diteruskan ke Casemiro, second ball. Ia melihat Cunha yang berdiri bebas di depan lini pertahanan Brighton dan kemudian striker Brazil tersebut lakukan flashing ke pojok gawang Verbruggen. Gol pertama di laga ini sekaligus gol pertama Cunha di MU. Defense MU menggunakan 5 back dengan 3 pressure di depan membentuk shape 5-2-3. Kelemahan dari struktur ini adalah ketika gelandang ke depan untuk press, maka ruang di belakangnya akan terbuka. Situasi ini yang diperbaiki oleh Amorim. Gak hanya gelandang yang aktif press ke lini tengah, De Ligt juga terlihat naik untuk lakukan press. Di sini Bruno sudah mengikat satu pemain ketika Mbeumo press ke kiper, sehingga De Ligt naik untuk marking pemain yang drop guna menjemput bola. Seringkali Welbeck sebagai false nine yang drop ini membuat De Ligt naik untuk lakukan marking terhadap dirinya. Tidak hanya De Ligt, Shaw pun melakukan hal yang sama, melakukan press ke depan sekaligus menutup ruang antar lini atau ruang di belakang gelandang. Cara ini sukses mematikan peran false nine lawan yang kerap drop atau turun jemput bola. Terlihat pada gol kedua, Shaw melakukan intercept pada Rutter yang hendak jemput bola. Turnover jatuh di kaki Casemiro yang langsung mencari ruang tembak dan lakukan syuting membentur Ayari, membuat Verbruggen mati langkah. Situasi yang hampir mirip juga terlihat pada gol ketiga. Berawal dari serangan yang gagal, Shaw justru naik untuk lakukan counter press ketika Brighton coba lakukan transisi. Meski gagal merebut bola secara langsung, di sini bola jatuh ke Dalot yang langsung diteruskan ke CSKA. Striker asal Slovenia itu balik badan dan berikan ke Mbeumo yang diselesaikan dengan syuting datar ke gawang Verbruggen. Taktik pressing dan transisi kali ini memang berbuah hasil, dieksekusi dengan cepat serta presisi. Menjelang akhir laga, Mbeumo berusaha rebut bola di depan dengan lakukan counter press ke Milner. Kembali Haven langsung potong bola sekaligus kirim umpan ke Bruno. Visi yang tajam dari pemain Portugal ini dengan membiarkan bola yang justru jatuh ke penyerang MU asal Kamerun. Secara klinis, Mbeumo lesakkan bola dengan deras ke gawang Verbruggen. Meski mencetak 4 gol, gawang Lamen seharus bobol 2 gol dari situasi bola mati. Pertama lewat free kick manis Welbeck yang melewati kepala pagar betis dan tidak mampu dihalau Lamens. Kedua lewat sepak pojok yang dieksekusi Milner dengan baik, tepat jatuh ke kepala Costoulas. Pada pertandingan ini semakin jelas arah strategi dan taktik Ruben Amorim di Manchester United. Jika di laga versus Liverpool dengan long ball dan second ball yang juga terlihat pada laga ini, melawan Brighton, pressing dan serangan transisi atau counter attack cepat dieksekusi dengan klinis. Tanpa perubahan sistem 3 back, nyatanya hasil positif tetap bisa digapai Manchester United. Kita tunggu mampu sekonsisten apa ke depannya.